Halo friends, kalian semua pasti pernah denger dong tentang Metaverse buatan Disney. Yes, itu adalah dunia virtual yang dikembangin sama Disney, yang seharusnya ini bisa bikin pengalaman yang lebih seru dan juga interaktif buat kita semua ya. Tapi tahu nggak friends, proyek Metaverse dari Disney ini katanya mau bubar dagang. Waduh, kenapa ya? Karyawannya banyak yang di PHK. Wah, gawat dong. Kira-kira apa nih yang terjadi? Apakah kira-kira produk Disney udah nggak banyak orang yang suka? Atau karena imbas resesi ekonomi? Nah, kita bakal bahas semua kronologinya di video kali ini. So, subscribe dulu ya biar nggak kudeta alias kudet. First, ayo kita bahas dulu apa itu Metaverse ya, biar tahu dong. Kalau bahasa sederhananya ini ibaratnya Metaverse ini semacam dunia virtual yang bisa diakses sama banyak orang di seluruh dunia, gitu ya. Kamu juga mungkin udah pernah denger nih tentang game Minecraft, terus juga Roblox atau juga Second Life yang semuanya adalah contoh dari Metaverse. Nah, Metaverse Disney sendiri ini dikembangin buat nemuin cara nih biar perusahaan bisa nyampein ceritanya dengan gaya yang lebih interaktif dan menggunakan format teknologi yang baru. Strategi yang dibuat buat mencapai visi itu adalah dengan bikin atraksi taman hiburan, terus juga bikin teknologi baru yang bakal dipasang gitu ya ke aplikasi olahraga fantasy dan juga produk-produk serupa lainnya yang nantinya juga bakal dipakai buat ningkatin pengalaman konsumen. Tapi nggak cuma itu aja guys, karena divisi Metaverse ini juga pernah punya rencana untuk mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai platform Disney seperti Disney Plus. Ini adalah aplikasi berbasis mobile ya, dan juga aplikasi belanja online yang bisa dipakai buat para pengunjung taman hiburan Disney. Seru ya sebenarnya. Tapi sayangnya kabarnya nih proyek Metaverse Disney ini udah bubar dagang. Aduh, jadi apa dong yang terjadi? Kira-kira apa nih yang bikin proyek yang seharusnya bikin happy ini berakhir begitu aja? Nah, jadi ada beberapa faktor nih ya. Faktor pertama, teknologi Metaverse ini masih terlalu dini guys. Seperti yang udah kita tahu, Metaverse ini ibaratnya tuh masih di tahap pengembangan ya. Dan masih banyak deh hal yang harus diperbaikin dan juga ditambah-tambahin sebelum akhirnya bisa sempurna alias perfecto. Dan faktor kedua, secara umum masyarakat ini belum banyak yang mau mengadopsi Metaverse gitulah ya ibaratnya, dan masih suka sama platform sosial media konvensional. Pangsa pasar Metaverse juga masih kecil banget nih dan belum dapat keuntungan juga. Ya iyalah, kita aja masih suka TikTok kan ya nggak sih friends? Faktor ketiga, ada beberapa masalah yang belum bisa diatasi sama Disney. Seperti misalnya nih, masalah keamanan dan privasi pengguna. Kita tahu dong yang namanya dunia virtual kayak Metaverse ini tuh ibaratnya bisa jadi target yang mudah atau yang gampang banget buat para penjahat cyber. Dan hal ini juga tentunya bisa jadi ancaman yang serius ya buat keamanan dan juga privasi pengguna. Faktor keempatnya, Disney itu menghadapi tekanan dari investor buat nerapin langkah-langkah pemangkasan biaya yang signifikan nih dan ngurangin jumlah karyawan di perusahaan. Apakah cuma itu aja faktornya? Oh no, masih ada faktor kelima guys. Jadi Disney itu lagi melakukan restrukturisasi manajemen. Jadi sebelumnya gini nih, CEO Disney Bob Chapek itu ngarep banget Disney bisa unggul gitu ya dalam memadukan pengalaman fisik dan juga digital. Terus juga bisa melihat Metaverse ini sebagai sarana penceritaan hebat berikutnya. Tapi setelah diganti ini sama Bob Iger di November 2022, upaya restrukturisasi yang dilakukan sama Disney ini ternyata berdampak sama tim Metaverse sebagai salah satu tim pertama yang kena dampaknya. Aduh, ketiban apes nih friends.
Nah, akibat dari faktor-faktor tadi nih, akhirnya Disney juga melakukan PHK gede-gedean guys, dan memberhentikan 7.000 karyawannya secara bertahap. Aduh, kasihan banget ya karyawannya. Tapi ya begitulah ya, meskipun Disney menutup divisi Metaverse dan melakukan PHK gede-gedean, mereka tetap dong punya ambisi di Metaverse di masa depan. Dan kabar baiknya adalah penutupan divisi ini bukan berarti Disney cuek ya tentang ambisinya di Metaverse untuk selamanya. Oh no, tetap ada ambisi itu dong ya. Jadi kita tunggu aja nih friends, gimana nih kira-kira strategi Disney di masa depan dalam mengembangkan bisnis Metaverse-nya nanti. Bakalan berhasil nggak nih? Ya kali aja kan besok-besok nih kalau TikTok udah nggak zaman lagi, boleh deh ya kita coba Metaverse-nya biar kita juga makin gahul. Gimana nih friends menurut kalian? Dunia virtual Metaverse yang banyak digembar-gemborin gitu ya sama pendiri Facebook Mark Zuckerberg, ini kayaknya layu sebelum berkembang nih ya. Aduh. Oke, aku Anggun pamitan. Stay tune terus ya di Zona Bisnis.